Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi dari kelas 10 BDP 3. Dan akan mengumandangkan atau Menjelaskan tentang bab 9 perencanaan bisnis. tentang sumber daya manusia. Sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah kemampuan, Yang terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu, perilaku, dan sifatnya, ditentukan oleh turunan, dan lingkungannya. Sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasannya. selanjutnya ada kebutuhan. Sumber daya manusia. Kebutuhan sumber daya manusia atau demand atau permintaan akan Sumber daya manusia sendiri oleh suatu organisasi adalah ramalan. kebutuhan akan sumber daya manusia ini bukan sederhan kuantitas Atau jumlahnya saja, tetapi juga menyangkut soal kualitas. Dan yang ketiga itu ada Faktor kebutuhan sumber daya manusia. ini terbagi menjadi tiga, yaitu faktor internal Faktor eksternal. dan persediaan karyawan. Faktor eksternal adalah faktor atau kondisi lingkungan bisnis yang berada di luar kendali perusahaan, dan itu berpengaruh kepada perencanaan strategi dan rencana operasional, sehingga langsung dan tidak langsung berpengaruh pada perencanaan sumber daya manusia. Dan itu terdiri dari ekonomi nasional dan internasional atau global, kemudian sosial, politik, dan budaya, perkembangan ilmu dan teknologi, dan pasar tenaga kerja dan perusahaan pesaing. Yang kedua itu ada faktor internal. Faktor internal merupakan kondisi persiapan dan kesiapan sumber daya manusia yang organisasi atau perusahaan dalam melakukan organisasi bisnis pada masa sekarang dan untuk mengantisipasi perkembangan di masa depan. Faktor internal ini terbagi menjadi berapa? Terbagi menjadi 5. Yang pertama itu ada faktor rencana strategi dan rencana operasional, dan faktor prediksi produk dan penjualan, dan yang ketiga faktor pembiayaan sumber daya alam, dan yang keempat faktor pembukaan bisnis baru, dan yang kelima faktor desain organisasi dan desain pekerjaan, dan yang keenam itu faktor keterbukaan. Kemudian yang ketiga ada persediaan karyawan, di mana faktor ini adalah kondisi tenaga kerja sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan sekarang dan prediksinya di masa depan, yang berpengaruh pada permintaan tenaga kerja, yang pengaruh kepada permintaan tenaga kerja baru. Dan ini mencakup seperti karyawan yang akan pensiun, kemudian pengunduran diri karyawan, dan kematian dan sebagainya. Dan selanjutnya ada manfaat pengembangan usaha. Manfaat sumber daya manusia bersifat strategis. Yang pertama itu kemampuan mendefinisikan kesempatan, dan yang kedua dapat memicu pikiran baru dalam memandang isu-isu sumber daya manusia. Kemudian menguji komitmen manajemen terhadap tindakan yang dilakukan. Dan yang keempat, mengembangkan sense of urgency dan komitmen yang bertindak. Kemudian ada manfaat SDM bersifat operasional. Yang pertama itu meningkatkan pendayagunaan sumber daya manusia, menjelaskan aktivitas SDM dengan sasaran organisasi agar setiap karyawan tenaga kerja dapat mengoptimalkan potensinya. Dan satu lagi, menghemat tenaga, biaya, waktu dan yang diperlukan, sehingga dapat meningkatkan efisiensi pada kesejahteraan karyawan. Kemudian selanjutnya adalah peramalan kebutuhan sumber daya manusia. Dimaksudkan agar jumlah kebutuhan tenaga kerja masa kini dan masa depan itu dapat sesuai. Yang pertama itu ramalan permintaan sumber daya manusia, yaitu dibagi ke dalam permintaan jangka panjang dan jangka pendek. Kemudian ramalan persediaan sumber daya manusia. Dan yang ketiga perlakuan atas sumber daya manusia. Dan selanjutnya adalah strategi perencanaan sumber daya manusia, yaitu merancang mengembangkan perencanaan sumber daya manusia yang efektif. Di mana strategi ini ada 3, yaitu pertama, strategic planning, yang bertujuan untuk mempertahankan kelangsungan organisasi dalam lingkungan persaingan.
operational planning, yang merupakan demand terhadap sumber daya manusia. sama human research planning, Yaitu digunakan untuk memprediksi kualitas dan kuantitas kebutuhan sumber daya manusia dalam jangka pendek dan jangka panjang, yang menggabungkan program pengembangan dan kebijaksanaan sumber daya manusia. dan ada syarat-syarat, yaitu adalah Harus mengetahui secara jelas masalah yang direncanakan, kemudian harus mampu mengumpulkan dan menganalisa informasi tentang SDM, dan yang ketiga itu harus mempunyai pengetahuan luas tentang job analisis, organisasi, dan situasi persediaan sumber daya manusia. harus mampu membaca situasi SDM, Dan yang kelima itu mampu memperkirakan peningkatan sumber daya manusia dan teknologi masa depan. dan terakhir adalah mengetahui secara luas peraturan dan kebijaksanaan perburuhan pemerintah. Mungkin sekian, Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah perkataan. kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.